Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 249. Sementara itu, Rama berjalan menuju ruang administrasi di IGD untuk mengurus segala administrasi yang dibutuhkan untuk perawatan Hanifah. Saat dia memasuki ruangan, dia disambut oleh seorang perawat yang tampak sibuk dengan pekerjaannya. "Selamat siang, bagaimana saya bisa membantu Anda?" sapa seorang perawat. "Siang. Saya suami dari pasien atas nama Hanifah Sezana Zahra. Saya ingin mengurus administrasi perawatannya," jawab Rama. "Tentu, saya akan membantu Anda. Mohon berikan identifikasi dan dokumen yang diperlukan," jawab sang perawat. Rama memberikan identifikasi dan dokumen yang diminta oleh perawat. Mereka berdua duduk di meja administrasi, sambil melihat-lihat formulir dan dokumen yang harus diisi. "Terima kasih. Saya akan memeriksa dan memverifikasi informasi ini. Apakah ada riwayat kesehatan atau alergi yang perlu kami ketahui?" tanya perawat. Hanifah tidak memiliki riwayat penyakit serius atau alergi yang diketahui. Namun, dia sedang dalam perawatan intensif karena kondisi kesehatannya yang memburuk, jawab Rama. "Baik, kami akan mencatatnya. Selanjutnya, kami perlu Anda mengisi beberapa formulir mengenai kontak darurat, informasi asuransi, dan persetujuan perawatan medis." Rama mengisi formulir dengan hati-hati, memastikan semua informasi yang diberikan akurat dan lengkap. Setelah selesai, dia menyerahkan formulir tersebut kepada perawat. "Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang, kami akan membuatkan kartu identifikasi pasien untuk Anda. Kartu ini akan memberikan akses ke ruang perawatan dan fasilitas lainnya. Mohon simpan dengan baik," kata perawat, memberikan kartu tersebut kepada Rama. Rama menerima kartu identifikasi pasien tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada perawat. Dia merasa lega bahwa administrasi perawatan Hanifah telah selesai. Meskipun kekhawatiran dan kegelisahan masih menyelimutinya. Setelah keluar dari ruang administrasi, Rama kembali ke ruang tunggu dan bergabung kembali dengan Umi Khafifah dan Laila. Dia duduk di samping mereka, memberikan kabar bahwa administrasi telah selesai dan memberikan sedikit kelegaan bagi mereka. Mereka bertiga duduk bersama dalam keheningan, saling memberikan dukungan dan semangat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapinya bersama-sama, dengan harapan dan doa yang tak pernah pudar. Rama melihat ke Umi Khafifah dan Laila, mencoba menenangkan mereka meskipun hatinya juga dipenuhi dengan kekhawatiran yang sama. "Kita harus tetap kuat dan bersabar, Umi. Aku yakin tim medis sedang melakukan yang terbaik untuk Hanifah. Mereka pasti akan memberikan kabar secepatnya." Laila kembali menenangkan Umi Khafifah. Umi Khafifah mengangguk, tetapi air mata mulai mengalir lagi. Umi tidak bisa berhenti memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Hanifah. Bagaimana jika kondisinya semakin memburuk? Laila meletakkan tangannya di atas tangan Umi Khafifah dengan lembut. "Kita harus tetap berdoa dan mempercayai bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja, Umi. Hanifah kuat, dan kita semua ada di sini untuknya," Rama menambahkan. "Umi, aku yakin dokter akan memberikan kabar secepatnya. Mereka sedang melakukan berbagai tes dan perawatan untuk memastikan Hanifah mendapatkan perawatan yang tepat." Saat mereka sedang dalam pembicaraan, seorang perawat keluar dari ruang perawatan dan menghampiri mereka. Wajahnya tampak serius, membuat hati mereka berdebar lebih kencang. "Maaf mengganggu, tapi saya memiliki kabar tentang Hanifah," kata perawat dengan suara lembut. Umi Khafifah, Laila, dan Rama dengan cepat berdiri, menatap perawat dengan harap-harap cemas.
Bagaimana keadaan Hanifah? Tanya Umi Khafifah dengan suara yang gemetar. Perawat mengambil napas dalam-dalam sejenak sebelum menjawab, "Maaf, masih belum ada kabar terbaru tentang kondisi Hanifah. Dokter sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan memberikan informasi secepatnya." Umi Khafifah merasa dunia berputar sejenak. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan dan kekhawatiran yang semakin membesar. Dia merasakan ketidakpastian dan kekosongan di dalam dirinya. Laila memeluk Umi Khafifah erat, mencoba memberikan dukungan dan kekuatan. "Kita harus tetap kuat, Umi. Hanifah membutuhkan kita semua sekarang. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhannya." Rama juga memberikan dukungan dan kehangatan kepada Umi Khafifah. "Kita akan terus berada di sini, Umi. Bersama-sama, kita akan menghadapi ini dan memberikan semua yang terbaik untuk Hanifah." Mereka bertiga duduk kembali di ruang tunggu, saling menguatkan satu sama lain. Meskipun kekhawatiran masih melingkupi pikiran mereka, tetapi mereka bersatu dalam tekad untuk memberikan dukungan dan cinta yang tak terbatas untuk Hanifah. Waktu berlalu perlahan, tetapi menit-menit terasa seperti jam bagi mereka. Mereka terus menunggu dengan harapan yang tak pernah pudar, berdoa agar kabar baik segera datang tentang kondisi Hanifah. Sementara itu, di ruang perawatan, tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat sedang melakukan berbagai pemeriksaan dan perawatan untuk Hanifah. Mereka bekerja dengan tekun dan hati-hati, berusaha memberikan yang terbaik untuk kesembuhan pasien. Hampir 1 jam berlalu. "Permisi. Saya asisten dokter yang menangani pasien atas nama Hanifah. Apa saya boleh menjelaskan kondisi pasien?" Dengan gerakan yang tegas dan penuh kepastian, Rama segera beranjak dari kursinya yang semula terduduk dengan tenang. Ia berdiri tegak, menatap perawat yang berdiri di depannya. Wanita itu, dengan seragam putihnya, tampak berwibawa dan penuh pengetahuan. Dia adalah asisten dokter yang bertanggung jawab atas pasien-pasien di rumah sakit ini. "Mari satu anggota keluarga ikut bersama saya untuk saya jelaskan perihal kondisi pasien atas nama Hanifah," ujarnya dengan nada yang tegas namun penuh empati. Suaranya menyebar ke seluruh ruangan, menarik perhatian semua orang yang ada di sana. "Mari," jawab Rama dengan tegas, tanpa ragu. Ia siap untuk mendengar apapun yang akan disampaikan oleh perawat tersebut. "Sebelumnya, apa Anda anggota keluarga dari pasien?" tanya perawat, memastikan bahwa ia berbicara dengan orang yang tepat. "Ya, saya suaminya," jawab Rama dengan mantap, meski dalam hati ia tahu bahwa Hanifah adalah mantan istrinya. Tapi, sejak awal, Rama memilih untuk mengaku sebagai suami Hanifah. Itu adalah pilihan yang ia buat, dan ia tidak akan menyesalinya. "Oh, baik, Pak. Mari ikut saya," ujar perawat dengan nada yang lebih lembut. Rama kemudian mengikuti langkah perawat tersebut, meninggalkan ruangan yang dipenuhi kecemasan dan harapan. Sementara itu, di belakang mereka, Umi Khafifah merasakan keinginan yang sangat kuat untuk ikut bersama Rama. Dia hampir saja beranjak dari kursinya, namun Laila segera mencegahnya. "Umi, kita tunggu di sini saja," kata Laila dengan lembut, berusaha menenangkan ibu mertuanya. "Nak, Umi mau tahu keadaan Hanifah," balas Umi Khafifah, suaranya penuh kekhawatiran. Hanifah adalah putri angkatnya, dan dia sangat mencintainya. Umi juga mau tahu apa Hanifah sudah sadar atau belum. "Iya, Umi, aku paham. Tapi, kita harus menghargai prosedur di rumah sakit ini, Umi." Tadi, perawat itu hanya meminta satu anggota keluarga saja yang ikut bersamanya.
Kita harus hargai itu, jelas Laila dengan sabar. Umi Khafifah akhirnya kembali duduk di kursi tunggu, meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Umi khawatir penyakit Hanifah kambuh, ujarnya, suaranya hampir tidak terdengar. Insya Allah Hanifah tidak apa-apa, jawab Laila, berusaha menenangkan Umi Khafifah. Dia berharap, semoga segala sesuatunya akan baik-baik saja. Di ruang dokter. Mohon maaf sebelumnya, Pak, saya di sini mewakili dokter yang sedang memeriksa pasien atas nama Hanifah karena pemeriksaan masih berlanjut di ruang observasi, kata asisten perawat. Ya, bagaimana keadaan istri saya? Asisten dokter tersebut tampak murung. Maaf, Pak, berdasarkan hasil observasi sementara, istri Anda ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam juga. Istri Anda mengalami komplikasi pada bagian penyakit dalam. Apalagi, dapat dipastikan kondisi psikisnya sangat lemah yang membuat dia sampai pingsan. Tapi, tidak ada hal yang serius. Tanya Rama. Ini hal yang serius apabila tidak ditangani segera karena kondisi fisik dan psikis istri Anda benar-benar menurun. Saya tahu dia telah banyak melalui hal-hal yang sulit. Tapi saya tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Perawat itu mengangguk, wajahnya tampak simpatik. Saya mengerti, Pak. Ini memang berat, tetapi yang terpenting sekarang adalah kita harus fokus pada pemulihan istri Anda. Dia membutuhkan banyak istirahat dan dukungan emosional. Rama merasakan beratnya tanggung jawab yang kini dia pikul. Dia merasa seolah-olah dunia berputar lebih lambat. Apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini? Tanyanya. Suaranya hampir bergetar. Dukung Hanifah, Pak. Berikan dia kepercayaan bahwa dia bisa melalui ini. Jaga agar lingkungan sekitarnya positif dan tenang. Dan yang paling penting, pastikan dia mendapatkan perawatan medis yang tepat dan konsisten, jawab perawat. Memberikan arahan yang jelas dan konkret. Rama mengangguk, merasa sedikit lebih baik. Dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dia akan berada di sisi Hanifah, mendukungnya dan memastikan dia mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Terima kasih, ucal Rama, berdiri dan menjabat tangan dokter tersebut. Sama-sama, Pak. Kami di sini untuk membantu, balas sang perawat, dengan senyum yang menenangkan. Dengan hati yang lebih tenang, Rama meninggalkan ruangan tersebut, kembali ke ruang tunggu di mana Umi Khafifah dan Laila menunggunya. Dia tahu bahwa jalan yang harus dia lalui bersama Hanifah tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa mereka akan bisa melewatinya bersama. Rama berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang berat, hatinya dipenuhi oleh berbagai perasaan. Dia tahu bahwa apa yang akan dia sampaikan kepada Umi Khafifah dan Laila tidak akan mudah untuk mereka dengar. Namun, dia juga tahu bahwa mereka berhak tahu tentang kondisi Hanifah. Dia menemukan Umi Khafifah dan Laila masih menunggu di ruang tunggu, tampak cemas. Rama mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Bagaimana keadaan Hanifah, nak? Tanya Umi Khafifah. Segera setelah melihat Rama, ada rasa khawatir yang mendalam dalam suaranya. Rama terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Selain gangguan pada fisik, Hanifah juga menderita gangguan psikosomatis. Tekanan fisik dan mental yang dia alami selama ini telah mempengaruhi kesehatannya. Umi Khafifah tampak terpukul mendengar berita tersebut. Dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya tampak berkaca-kaca. Hanifah, lirihnya, suaranya hampir tidak terdengar. Laila tampak terkejut, dia menatap Rama dengan mata yang terbelalak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya
menatap Rama dengan pandangan yang penuh kekhawatiran. Rama merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Melihat Umi Khafifah dan Laila dalam keadaan seperti itu membuat hatinya semakin sakit. Namun, dia tahu bahwa dia harus tetap kuat untuk Hanifah. "Kita harus mendukung Hanifah," kata Rama, berusaha menenangkan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. "Kita harus memastikan dia mendapatkan perawatan yang tepat dan dukungan emosional yang kuat." Umi Khafifah mengangguk, wajahnya tampak pucat. "Ya, Nak," jawabnya, suaranya serak. "Kita akan berada di sisi Hanifah. Kita akan membantunya melalui ini." Laila juga mengangguk, tampaknya mencoba menahan air matanya. "Kita akan melalui ini bersama," katanya. Suaranya penuh tekad. Rama merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa jalan yang harus mereka lalui tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa mereka akan bisa melewati ini bersama. Saat suasana di ruang tunggu penuh dengan kekhawatiran dan sedih, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan asisten dokter yang sebelumnya bertemu dengan Rama datang kembali. Wajahnya tampak serius, memperlihatkan bahwa dia membawa kabar penting. "Maaf mengganggu, tapi ada kabar dari hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan," kata asisten dokter dengan suara yang terdengar sedikit terengah-engah. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arahnya, wajah mereka penuh dengan keheranan dan kekhawatiran. Umi Khafifah dan Laila bertanya-tanya apa kabar yang akan disampaikan oleh perawat itu. "Apa ada gangguan dalam sistem reproduksi istri saya?" tanya Rama, mengerti karena tidak lupa bahwa Rama adalah dosen fakultas kedokteran. "Maaf, Pak, apa yang akan saya sampaikan ini tidak ada hubungannya dengan sistem reproduksi pasien," kata asisten. Perawat dengan suara yang lembut namun tegas, menghadap Rama. Rama, pria berwajah tampan itu, tampak terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia baru saja menanyakan tentang kondisi sistem reproduksi Hanifah, wanita yang pernah menjadi istrinya. Sebuah helaan rasa lega terdengar dari sudut ruangan, datang dari seorang wanita berusia paruh baya dengan kerudung biru muda. "Alhamdulillah, Umi Khafifah, ibu angkat Hanifah," berbisik sambil menutup matanya sejenak. Dia merasa seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya. "Jadi, bagaimana keadaan putri saya sekarang?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Umi Khafifah telah menghabiskan hari-harinya dengan kecemasan sejak mengetahui bahwa Hanifah, putri angkatnya, merasa sakit di perutnya. Dia merasa lega mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak berhubungan dengan sistem reproduksi Hanifah. Namun, kelegaan itu segera digantikan oleh kekhawatiran baru. "Umi, tenang dulu. Biarkan perawat menjelaskan semuanya," kata Laila, menenangkan Umi Khafifah. Laila, menantu Umi Khafifah, mengusap bahu ibu mertuanya dengan lembut, mencoba meredakan kegelisahan yang tampak jelas di wajahnya. Perawat itu, seorang wanita muda dengan wajah yang ramah, mengangguk mengerti. Dia memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh Umi Khafifah. "Maaf, Pak, Anda suami dari pasien, kan?" tanya perawat itu, memandang Rama dengan tatapan penuh pertanyaan. "Ya," jawab Rama dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia bukan lagi suami Hanifah. Mereka telah bercerai atas desakan ibunya, Hilya. Namun, cinta Rama kepada Hanifah masih belum pudar. Dia masih mencintai wanita itu, wanita yang pernah menjadi istrinya. "Istri Anda membutuhkan perawatan dan penjagaan yang ketat. Dia juga mengalami gangguan kecemasan. Dukungan dari keluarga, khususnya dari suami, sangat dibutuhkan dalam
Kondisi seperti ini, jelas perawat itu dengan penuh empati.